Saya secara tidak sengaja mereview hobi saya, ternyata alhamdulillah ada rezeki yang mampir ke situ. Mulai dari teman-teman yang datang pengen ngebaikin unitnya gitu kan, ada juga nih di channel YouTube saya ngebaikin. Halo Sobat Unaja, apa kabar? Semoga kalian di rumah baik-baik saja dan menikmatin bulan Ramadan bersama COVID-19. Kenapa? Karena saat ini kita masih menjalani pencegahan COVID-19 khususnya di Kota Jambi. Nah, bagi kamu yang saat ini sedang beraktivitas, jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak. Ingat selalu kita harus waspada diri dan lingkungan. Nah, kesempatan pagi ini kita mengundang salah satu narasumber kita, yaitu eh, memiliki background aircraft, ekonomi kreatif. Nah, ya, siapa dia? Nah, ini dia Yudi Sadewa. Halo, ini kameranya mana? Banyak banget nih kameranya. Ini kamera aku juga nih. Halo. Nah, beliau ini adalah salah satu beliau ini adalah owner eh, Cinema Production. Nah, yang dimana bergerak di bidang perwedingan, kemudian perfotografian dan pervideoan. Nah, Multimedia jadi aja disingkat. oh gitu ya, multimedia gitu ya, disingkat digabung ke multimedia. Nah, ini dia. Halo. Halo. Ini manggilnya apa? Mas Yudi ya? Om aja lah. Oh. Udah lama nggak ketemu ini. Iya nih, beliau ini salah satu kerabat dekat saya. Masya Allah. Sama-sama di bidang entrepreneur juga. Nah, Masya jadi Allah. kalau kita bicarain kisah perjumpaan kita itu Panjang. panjang gitu ya, kayak series drakor. Drakor ya. Tapi saya terus terang terima kasih nih udah diundang ke podcast Unaja. Oh iya. Ya, agak surprise ya, ternyata di sini ada Atok. Oh iya. Beliau ini juga di Cinema Production ada podcast juga ya? Ada. Ada ya Ada. podcast. Apa nama podcastnya? Radio Sadewa. Oh iya, Radio yang Sadewa. subscribernya baru 500-an itu. Iya. Yang Iya. saya diundang juga Iya. jadi narasumber ya. Mahasiswa Unaja ada berapa banyak itu? Hah? Mahasiswa Unaja ada berapa banyak? Mahasiswa 500-an. 500. Nanti tolong dipaksakan subscribe channel saya Oh, ya. siap. Kalau nggak di-subscribe kita drop out. Oke, Bisa. baik. Bisa. Oh, bisa. Nah ini dia Yudi Sadewa. Oh, siap. Nah, apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oh, sehat luar biasa. Nah, apa nih aktivitas kita saat ini di masa pandemi ini? Alhamdulillah makin sibuk Pak De. Makin sibuk. Jadi ada beberapa kegiatan multimedia yang saya pikir di tengah pandemi begini bakal surut. Ternyata tidak. Karena kan kalau ngomongin konsep multimedia itu kan banyak ya, kayak mungkin wedding, pre-wedding, video wedding itu juga masuk multimedia juga. Tapi ada beberapa orderan video dalam bentuk iklan itu makin banyak. makin Orderan banyak ya alhamdulillah. Jadi banyak ngerjain itu sekarang. Berarti kesimpulannya tidak semua yang di entrepreneur, teman-teman entrepreneur kita yang di bidang fotografi, perwedingan ya kan, itu sepi job berarti. Ya enggak juga. Kalau kita ngomongin fotografer ya, sebenarnya enggak juga mereka sepi order. Teman-teman fotografer kan juga sekarang banyak yang membuat konsep motoin produk. Oh, Nah, foto produk. Zaman saat Ya. karena sekarang ini kan dituntut Betul. untuk belanja secara daring Iya, ya. betul secara sekali. online. Oke. Nah, jadi kan butuh gambar yang bagus, lah mereka akhirnya menawarkan diri jasa fotografer produk gitu loh. Oke, berarti intinya di tengah pandemi ini ada juga rezeki yang lain Insya dan Allah. bidang yang lain yang Insya Allah. terbaru gitu. Tetap positif. ya. Ya, artinya kan gini, kalau kondisi pekerjaan kita ini kan zoom out sebenarnya, bukan zoom in, zoom out. Jadi kalau fotografer itu kan banyak, bukan hanya fotografer wedding, ya kan, bukan hanya fotografer landscape atau fotografer produk, kan banyak artinya. Jadi ketika di saat seperti sekarang ini, mungkin teman-teman fotografer di Jambi khususnya dan seluruh Indonesia pasti mengalami dampak kan, nggak ada kegiatan wedding gitu kan. Nah, daripada kameranya nganggur, mungkin bisa dipakai buat foto produk, bisa dipakai buat ngevlog gitu kan, bikin channel YouTube, ya intinya kayak gitu. Jadi jangan sampai di tengah pandemi begini kita kehilangan kreativitas untuk bisa menghasilkan. Cocok sekali. Nah, saya lihat biografinya Mas Yudi ini kan sebagai
pembicara nih, sebagai motivator juga bagi anak-anak muda kreatif. Iya nggak? Boleh diceritakan. Saya malu sebenarnya. Saya ini kan termasuk salah satu contoh yang kurang baik sebenarnya. Kalau ceritakan gini, contohnya itu yang baik. Kalau yang nggak baik, sebagai gini sih. Jadi ya alhamdulillahnya dipercaya di beberapa instansi untuk bisa mengajar anak-anak mahasiswa di bidang entrepreneurship. Nah, cuman memang ada pesan dari dosen-dosennya untuk tidak menceritakan background saya, tapi tetap saya ceritakan bahwa saya tuh nggak selesai kuliah. Betul. Nah, intinya. Jadi supaya anak-anak itu nggak terkontaminasi dengan omongan-omongan saya gitu. Tapi omongan yang baik aja, omongan yang nggak baik nggak terkontaminasi. Nah, alhamdulillah juga bukan cuma soal entrepreneurship, beberapa instansi kayak kepolisian dan TNI mempercayakan saya untuk mengajari anggotanya di bidang multimedia. Bukan entrepreneurship. Kalau entrepreneurship nanti polisi malah berhenti, jadi usaha kan nggak enak kan. Itu. Tapi di bidang multimedia aja. Ya. Alhamdulillah gitu. Tapi kalau dibilang sebagai motivator, masih belum berani saya menyandang gelar motivator gitu. Karena kan kalau saya ngomong di depan anak-anak suka sembarangan. Karena kemarin pernah sempat ngobrol di teman-teman mahasiswa kan, alhamdulillah separohnya keluar dari kampus. Iya. Itu yang saya takuti itu. Nah, jadi gini, berarti kan sebenarnya sih terkait perihal masalah, kan tadi kan Mas Yudi kan menceritakan sedikit Mas Yudinya memiliki suatu background yang kurang baik di dunia akademik, yaitu pernah menikmati masa kuliah tapi nggak wisuda gitu loh ya. Sebenarnya begini, kuliah itu sebenarnya penting. Penting ya? Penting untuk mengetahui bahwa kuliah itu benar-benar nggak penting. Makanya kita kuliah. Nah, ketika kita kuliah, akhirnya kita tahu bahwa kuliah itu benar-benar nggak penting. Oke, udah tinggalin perihal masalah itu. Yang paling penting kita ambil dari segi perjalanan beliau ini, bahwa dengan di dunia perkuliahan mendapatkan suatu banyak informasi. Banyak sekali. Ya, saya terima kasih sama dosen-dosen saya, terima kasih banget. Teman-teman di organisasi, itulah yang akhirnya mendewasakan kita sebenarnya. Beruntung saya bisa kuliah dan beruntung saya di DO gitu. Karena nggak semua orang bisa di DO, Pak Ade. Kan betapa bangga orang dapat gelar sarjana. Betul. Gitu kan. Karena saya pun juga sama, saya memanfaatkan waktu kan. Perkuliahan itu kan perkuliahan itu diberikan waktu kan 7 tahun ya maksimal ya. Oh iya, maksimal ya? Maksimal 7 tahun. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya? Sebaik-baiknya. Jadi selama 7 tahun itu kita harus belajar bagaimana akademiknya, non-akademiknya. Jadi kita harus matang dulu setelah melewati proses menyandang sarjana. Ini didengar mahasiswa loh, kuliah 7 tahun. Jadi nanti mereka kuliah 7 tahun? Enggak, bukan perihal masalah 7 tahun. Gitu tetapi memanfaatkan waktunya itu tuh adalah bukan hanya sekedar akademik saja. Jadi kita kuliah itu jangan hanya sekedar kita kuliah di akademik, tapi kita juga harus memikirkan non akademik, yaitu organisasi. Iya, betul sekali. Kan nggak mungkin kita kuliah cepat-cepat 4 tahun, tapi kita belum siap nih untuk menyandang sarjana dan kerja. Karena kalau sudah kerja, itu yang ditanya bukan cari pengalaman. Betul sekali. Tapi kita harus profesional. Tapi kalau kita sedang kuliah, kita bekerja, boleh dong kita kerja nyari pengalaman. Nah, jadi kenapa kita manfaatkan waktu itu sebaik mungkin? Kita bisa namanya cuti dulu untuk bekerja. Oh, betul sekali. Ya, jadi kan ada proses cuti, ya dimanfaatkan. Jadi nggak harus, wah kita kuliah cepat waktu. Oke, boleh. Tapi kita goalnya mau kemana? Nah, Caca. Ini betul. Pak Adi ini lulusan apa sih? Kok pinter banget ngomongnya? Iya. Balik lagi, saya nanyain kok. Oh iya. Iya. Kayak narasumber kan. Iya. Makanya tak bilang kembali. Nah, balik lagi perihal masalah ini dunia fotografi yang cinema production sekarang jalani. Tadi sudah ngebahas terkait perihal bahwa di masa pandemi ini kita jangan berpikir negatif. Bahwasanya tidak ada orderan ibaratnya kayak gitu. Berarti kita harus kita ya sendiri berarti yang menuntut bahwa
yang kita bukan orang lain yang menciptakan, tapi kita yang menciptakan supaya orang lain itu menerima jasa kita. Ya, kan, betul gitu sekali, betul sekali. Sebenarnya gini, kok bisa? Kenapa ya? Kok bisa? Kan artinya sebenarnya gini, kita tuh ngelihat dari sisi permintaan dulu. Ketika permintaan itu tidak ada, kan artinya ada permintaan yang lain. Nah, kebanyakan teman-teman tuh mungkin down duluan kali. Nah, misalnya permintaan wedding nggak ada, sudah down lah gitu kan. Ya diam di rumah, kemudian nggak produktif, ya mengharapkan bantuan, ya nggak salah karena kondisinya seperti ini. Tapi di satu sisi ya itu ketika kita menekuni sebuah hobi dan itu menjadi sebuah bisnis, kita harus paham dengan zoom out-nya. Tapi menggunakan produk itu atau barang itu atau alat itu, alat tempur itu gitu, intinya kayak gitu. Jadi dipahami dulu, artinya masih banyak loh isinya tuh zoom out yang bakal tercipta dari keahlian kita, dari alat yang kita punya. Nah, itu sebenarnya yang harus di list bareng teman-teman gitu kan. Jadi kita harus punya teman sharing gitu kan. Kalau punya istri ya silakan sharing sama istri. Kalau dia jomblo gimana? Kalau jomblo mau sama cem-cemannya ya nggak apa-apa juga gitu kan. Ya intinya harus ada teman sharing, jangan sendirian. Dan gunakan media sosial ini gunakan media sosial ini untuk sharing, untuk diskusi gitu ya. Betul. Nah, Yud, kan sudah lama nih Yud, di dunia entrepreneur ini kan sudah begitu lama nih. Itu sejak kapan sih sebenarnya tahu? Aku sih sebenarnya waktu kenal Yudi baru tahu, oh ini tuh entrepreneur, karena dulu nggak tahu entrepreneur. Oh gitu. Iya nggak? Nah, sejak kapan gitu loh entrepreneur itu? Oke. Itu Yud di pertanyaannya di 3. Oh iya, pantas kok. Oh itu. Iya. Itulah kadang narasumber kita tuh buka ceki itu loh. Iya. Kalau ditanya sejak kapan mulai menyukai dunia entrepreneur, itu semenjak saya ketemu dengan Insinyur Haji Dede Martino. Itu salah satu dosen di Universitas Jambi dan juga mentor entrepreneurship. Nah, dulu kan sebelum ketemu beliau kan saya hobinya demo. Oh iya. Hobinya ngerusuh, ya kan. Apa ya dulu ya, maksudnya itu ya masih nggak karuanan. Jadi kalau ditanya sejak kapan mulai menyukai dunia entrepreneurship, ketika saya bertemu dengan Insinyur Haji Dede Martino. Nah, di situ beliau banyak mengajarkan saya soal entrepreneurship, dan satu lagi Dr. Andes Agus Sarip. Jadi Pak Agus Sarip. Jadi beliau juga sempat mengajarkan soal entrepreneurship. Wah, selamat datang di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Wah, itu kalimat yang sampai sekarang terngiang-ngiang. Iya, karena memang nggak pasti. Emang nggak pasti, benar. Karena kepastian itu tergantung dari kitanya. Betul sekali. Dan sejak saat itu saya jatuh cinta sekali dengan dunia entrepreneurship. Nah, itulah yang buat kuliah saya berantakan. Gitu. Sebenarnya itu kalau menurut saya itu nggak berantakan sih, karena hidup itu kan pilihan. Semua itu tergantung dari kita, tapi kita ambil dari sisi positifnya. Di dunia perkuliahan itulah kita mendapatkan banyak ilmu. Oh ya, betul sekali. Iya kan? Betul. Di dunia perkuliahan. Coba nggak di dunia perkuliahan waktu itu? Kita belum tahu juga. Betul karena sekali. Berarti kita terima kasih di dunia perkuliahan. Betul sekali. Sangat berterima kasih lah intinya kayak gitu. Dan akhirnya kan saya pun kan juga tertular. Oh iya. Iya nggak? Betul. Saya kan juga tertular kan dengan ketularan ya. Ketularan kan jadinya kan. Terima kasih ya, Dek. Gimana? Ketularan entrepreneur. Nah, jadi beliau ini salah satu yang mengenalkan saya juga di dunia entrepreneur, dan saya dikenalkan juga dengan Pak Dede dan dikenalkan juga dengan Pak Agus. Karena dulu kan saya kuliah di Solo. Sebenarnya sih sudah menjalankan hal-hal yang demikian, tapi nggak tahu itu tuh sebenarnya itu adalah entrepreneur. Nah, di sini ketika sudah di Jambi barulah adanya kemantapan. Kalau dulu tuh mereka lebih kenalnya swasta gitu. Iya. Swasta tuh ya dagang segala macam. Jadi agak sedikit gimana ya, agak kurang keren lah bahasanya gitu ya. Begitu muncul kalimat entrepreneurship, bingung mereka apa itu entrepreneurship. Iya, makanan apa gitu ya, makanan apa baru gitu kan. Itu era-era 2009 ya dia. Iya. 2008 2009. Iya. Saya ke Jambi tahun 2010. 2010. Oh ya 2010. Kan gitu. Pertama saya ke Jambi langsung nemuin Yudi. Oh, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Nah, waktu saya ketemu Yudi, entrepreneur, kayaknya ada usaha ini kan, kalau nggak salah cuci nggak kemarin itu. Iya, saya lihat nyuci jemurin baju, kemudian ada anak-anak main PS, main warnet, ya nggak? Itu kalau laundry itu sebenarnya bisnis yang nggak sengaja itu sebenarnya deh. Ya itu kan entrepreneur kan?
kayaknya aku belum cerita ya dulu, atau Nah, sudah pernah cerita. Jadi gimana? dulu waktu punya bisnis studio foto di lantai 1 itu, Mm-mm. di bawah kan rental DVD kan. Iya. Nah, jadi kami itu bikin plang penunjuk arah itu ada tulisan-tulisannya gitu loh. Ada studio foto di Oh, atas, iya, betul. kemudian ada rental DVD di bawah. Kan masih banyak plangnya tuh. Iya. Jadi nggak sengaja tertulis laundry. Oh. Padahal laundrynya nggak ada. Nggak dibuat laundry sama sekali. Oh, gitu Jadi ya? kita tinggal beberapa jam, tiba-tiba Orang nanya. cucian udah numpuk. cucian udah numpuk. Ada orang nganterin laundry dan ditulis namanya gitu. Nah, disitulah kaget. Jadi bisnis yang terbentuk secara tidak sengaja. Oh, gitu. Nah, akhirnya ya udah bikin laundry, intinya Iya. kayak gitu. Terus ada warnet juga Warnet, kan? dulu. Kemudian budidaya lele. Jadi dulu saya sempat salah belajar sebenarnya, salah belajar mengartikan entrepreneurship itu punya banyak Banyak usaha, usaha. tuh keren banget. Jadi sistemnya kayak laba-laba deh. Iya. Bikin usaha di sini, 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 sini. Jadi kalau kalau laba-laba itu kan cari makannya gini deh. Di satu jari nggak ada, dia cari ke tempat yang lain kan, masih ada. Ternyata bisnis nggak gitu. Bisnis itu soal konsistensi sih sebenarnya. Nah, jadi yang harus ada hubungannya dengan bisnis kita yang di awal. Betul. Nah, gitu. Harus Jadi- berkaitan. jadi kalau kayak fotografi kemudian larinya ke Lili. laundry nggak nyambung. Keliling. Keliling. Iya itu kan makin nggak nyambung gitu kan. Tapi kalau masukin ke multimedia secara keseluruhan ya nyambung banget. Nah itu. Dan sempat juga kalau nggak salah Cinema Radio Render juga meluncurkan radio streaming pertama kali juga kan? Alhamdulillah radio Sini. dengan konsep streaming, Streaming pertama pertama. di Indonesia. Iya. Di Indonesia. Nah, itu sempat mau diwawancari sama Intisari by email. Mm-mm. Nah, cuman saya nggak mantau email pada waktu itu. Karena zaman dulu kan nggak ada yang namanya YouTube, Ya. kan, medsos media sosial itu nggak terlalu kali lah. Ya. Facebook itu cuma hanya ala kadarnya Ya. dan hanya kita bermodalkan Mm-mm. handphone BlackBerry ya. waktu itu BlackBerry, ya, Jadi kita menggunakan streaming, kita share linknya, mereka bisa mendengarkan Ya, suara kita. lewat website pada waktu itu. Iya kan, via website. Itu sama Alan itu ya. Iya, sama Alan. Dan Mas. itu sangat-sangat menarik sekali. Dan apabila kita fokuskan pada saat Nah, itu, itulah. mungkin itu udah baik. Pendengar kita kan dari Malaysia Oh dia. iya, dari Malaysia, Oh, dari Malaysia. Solo, wih macam-macam. Halo Cacai. Iya. Halo, Caca di sini, Mai. Iya. Tagline kita tuh kalau menyapa para penggemar dengan kalimat cahcoy. Cacoy. Dan Nah. ada juga acara yang keren yaitu ngeronda. Ngeronda, ngerumpi online, Anak muda. ada lagi cucian basah. Iya. Apa tuh? Apa tuh? Surat cinta-cintaan bareng Sadewa. Iya. Apa sih ya dulu itu ya? Tapi zaman dulu tahun-tahun 2010 ya, Ah. 2010 2011 itu sangat baik sekali. Ya, alhamdulillah. Respon dari masyarakat, para pendengar itu sangat bagus sekali ya. alhamdulillah. Sampai ya kita pun nggak kenal mereka kenal kita. ya ngirimin makanan. Iya, Masya ya kan? Allah. Waktu itu rame sekali dan di situ kita belajar terkait perihal masalah anonsa. Ya, betul. Ya nggak? Belajar public speaking lah. Belajar public speaking ya kan. Iya. Karena itu nyambung antar entrepreneur dengan public speaking penting. Ya, betul. Karena apa? Entrepreneur pasti berhubungan dengan namanya marketing. Kalau misalkan dia cuma hanya bisa diam saja nggak bisa ngomong nggak bakalan bisa maju juga usahanya, ya nggak? Betul Nah, jadi sekali, betul. itu sangat bagus sekali sebagai waktu itu kita juga bisa men-share dan mendidik, bukan mendidik ya, berbagi teman-teman di UKM. Ya, UKM Sinematografi Unja. Iya. Masya Allah. Masih ada itu, Dek. Sampai sekarang ya. Iya, tiap tahun saya diundang, malu saya. Kan Yudi salah ini kan Ah, pendiri kan? ya. Oke, nah ini ya. Jadi Mas Yudi ini adalah salah satu pendiri UKM Sinema Unja. Unja. Ada 3 pendirinya itu. Ini siapa? Ada Angga Sugara Dwi Putra. Oh ya. Kemudian ada Irwan Gunawan satu lagi. Oh Irwan Gunawan. Kita udah terpisah agak jauh ini. Irwan Gunawan di Kalimantan, Mm-mm. Angga Sugara di Bekasi. Kasih ya. Saya yang di Jambi. Megang kunci sini. Juru kunci ya. Nah itu dia tadi kita ngebahas mendengarin terkait perihal masalah entrepreneur dan entrepreneur itu sebenarnya luas sekali, Oh, ya nggak? sangat Nah banget. sebenarnya sih apa sih sebenarnya yang terbesit dari Mas Yudi? Mhm. Kok bisa sih Cinema Production itu muncul gitu loh? Apa sih sebenarnya yang memotivasikan Mas Yudi di awal? Apa ya sebenarnya agak bingung Kan juga. nggak mungkin ujuk-ujuk tahu kamera gitu loh. Oh, iya. Ini kamera kan nggak mungkin. Dulu itu kan
kamera itu kan mahal ya deh ya dulu Iya. ya dulu. Jadi artinya megang kamera itu kayaknya gimana gitu loh. Iya. Nah, kalau cerita membangun sinema itu sebenarnya waktu itu pengen bikin film, tujuannya untuk jadi kenang-kenangan setelah selesai Bentar, kuliah. bentar. Hah? Kita pause dulu. Oh, iya. Kalau ngomongin perihal masalah film, masih kan nggak kita Apa? pas buat film di Unja? Oh iya. Aduh, iya, iya, iya. Oh, iya, iya. Masih ada tuh filmnya tuh. Masih ada tuh. Masih ada. Oh, iya, iya, iya. Malu, itu memalukan. Memalukan. Aduh, itu kalau makanya kalau misalnya kita dengerin perihal masalah film, sinema, itu pasti aku terpikir, wah, keinget waktu itu gitu Iya, ya. iya, iya. Wah, itu zaman bodoh dulu. Jadi sedikit sebelum kita lanjut, jadi ceritanya gini. Waktu itu kan ada project UKM Sinema ini membuat project di bawah didikannya Mas Yudi ini membuat project film di Unja ya. Ya. Jadi apa judulnya itu tuh? Kan waktu itu kan kamera Ya. dijadiin suatu alat ini ya, senjata waktu itu. Flashlight ya. Jadi kamera itu dijadiin suatu senjata. Nah, waktu itu. Nah, pas kita lagi seru-serunya membuat film, tiba-tiba orang tua saya nelpon. Terus habis itu kebetulan kan saya bawa Vespa, ya kan? Ditelepon sama orang tua saya. Ade, kamu di mana? Langsung cepat-cepat starterin Vespa. Lagi di jalan. Itu salah satu trik untuk ngibulin orang tua sebenarnya. Jadi waktu di dapat telepon itu langsung buru-buru. Jadi mereka nih kaget. Ngapa deh gitu. Ma, lagi di jalan, Ma gitu. Aduh, itu kocak sekali. Ya, itu bagus pembelajaran buat adik-adik bagaimana cara membohongi orang tua. Jadi yang lainnya pada bengong. Oh, ketawa baru terakhir ketawa. Oh iya baru tahu katanya. Masya Allah. Itu aku belum minta maaf sama ibumu loh. Aduh, kan itu kan nggak direncanain. Waktu itu kan memang aku ada janji, Yud. Oh gitu. Ya, Kan enggak kalian kan apa-apa sih. tiba-tiba kan langsung aja, Oh, iya, yuk iya, kita iya. ke Unja dulu sebentar waktu itu nggak Iya, ada iya. ngebahas perihal masalah buat film. Lama ternyata ya. Iya, ternyata lama. Ya Allah. Masih ingat aja ya. Itu kenangan yang nggak bisa dilupain tuh, Yud. Masya Allah. Seru kan? Masya Allah. Nah, lanjut lagi nih, Yud. Kan Siap. motivasi Iya. awal nih untuk membangun sinema ini apa sih sebenarnya? Motivasi awal. Bentar. Iya, oke. lihat kamera. Nah, apa itu? Yud? Motivasi awal itu sebenarnya pengen punya kenang-kenangan ketika saya dan teman-teman selesai kuliah. Jadi ada video yang kami bikin atau film yang kami bikin jadi kenang-kenangan. Awal mulanya. Awal mulanya itu cuma pengen buat jadi kenang-kenangan aja. Oke. Bikin film. Jadi ketika film itu sudah jadi ternyata apresiasinya luar biasa ketika kami bikin nobar nonton bareng. Kami bikin bioskop mini waktu itu di kampus kami bikin, ternyata yang datang rame banget pengen nonton film itu karena itu ya termasuk film pertama yang dibikin sama Unja gitu, yang diproduksi sama anak-anak Universitas Jambi lah. Jadi kami karena animonya banyak, akhirnya kami bikin 3 kali penayangan pada waktu itu karena ruangan nggak cukup, ruang rektorat tuh nggak cukup nampung mahasiswa yang pengen nonton. Jadi akhirnya kami bikin tiga kali penayangan. Berarti zaman dulu terkait perihal masalah multimedia ataupun fotografi masih awam sekali lah ya. Masih sama belajar lah. Masih belajar lah waktu itu. Dan itu tercetusnya kenapa kamera ibaratnya karena ada mau membuat suatu proyek kenang-kenangan. Ya, akhirnya dapat saran dari waktu itu Presiden BEM-nya saya lupa namanya, Bang Fahrul kalau nggak salah. Bang Hamzah, Presiden BEM Unja, Bang Hamzah menyarankan untuk bikin UKM, unit kegiatan mahasiswa. Karena sayang nih habis berkegiatan tapi nggak diterusin kan. Akhirnya saya rekrut lah teman-teman, alhamdulillah banyak banget. Waktu itu. Alhamdulillah. Nah, salah satunya saya juga diracunin oleh beliau ini terkait dengan masalah mutu. Dulu saya waktu di Solo saya sudah mengenal namanya dunia editing. Tapi terkait perihal masalah dunia fotografi itu kenalnya di Jambi. Nah, beliau inilah yang meracuni. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan mau belajar foto harus punya kamera deh gitu loh. Jadi
kameraku pertama tuh 550D. 550D. Iya Canon kan? ya, Canon. Canon. Nah, ini nggak bisa, ini sedikit cerita. Ini nggak punya kamera, kita punya kamera tapi nggak bisa gunain. Jadi belajarlah sama beliau nih. Yang penting bisa moto aja, bisa nyeting aja, nggak bisa nge-flash otomatis. Ya. Intinya nggak auto, Ya. langsung ikut hunting. Iya. Ya nggak? Ikut Hunting cewek-cewek, Bro. enggak, ikut hunting bareng, Oh, iya, hunting iya. bareng waktu itu. Heeh. Siapa lah yang ngadain ya waktu itu kan? Eh. Itu kalau nggak salah rombongan si Agnes. Ya, rumput kalau nggak salah ya. Rumput ya. Iya, rumput mungkin. Nah, jadi dibuatlah kan hunting. Nah, disitulah saya belajar sama-sama juga dengan teman-teman fotografer. Nah, Aha. ternyata mereka yang di dalam itu pesertanya juga amatiran semua. Semuanya juga pada nggak tahu. Belajar ya, Masih sama-sama belajar. Akhirnya kita buatlah Komunitas. komunitas. Namanya Pasukan Jepret Jambi. Oh, dia ketuanya, Bro. Ya, alhamdulillah saya juga salah satu pendiri dan saya juga ketua di Masya situ. Allah. Nah, itu berkat siapa? Ya ini kalau nggak Enggak kenal. juga. Kalau nggak kenal, kalau Oh, iya, nggak iya. diracunin ya nggak bakalan tahu Iya. kamera itu kan gitu. Saya cuma ngomong sembarangan aja gitu. Tiba-tiba Nah, pengen jadi- belajar. Ya. Jadi sebenarnya sih banyak yang kita dapat terkait dari kamera. Ya, banyak. Ya, dari kamera kita mendapatkan suatu pertemanan, Hmm. belajar organisasi. Iya, betul. Kemudian dari kamera pun kita bisa menjadikan kamera itu menjadi entrepreneur. Bisnis lah ya. Bisnis Hobi gitu. membiayai hobi, Bro. Iya Nah, kan kayak iya. gitu. Nah, jadi dan di sisi lain Mas Yudi ini pun dengan Cinema Production ini ya dari kamera juga. Ya, Ya kan? betul sekali. Masya Allah. Coba sedikit cerita Ah. Mas Yudi. Ah. Cinema Production ini pertama kali munculnya tuh di mana, kantornya di mana dan sampai perjalanan sekarang. Oh, nomaden kita sampai Ah. sekarang. Nomaden. Jadi dulu tuh di Simpang Karya, Jalan Jenderal Atalib, pas di sebelah kantor pajak kita sewa ruko di sana. Nah, pada waktu itu studio foto ada di atas, Iya. kemudian sama teman-teman yang lain, Angga Sugara dan teman-teman bikin rental DVD pada waktu itu. Nah, seiring waktu berjalan, berkembang di sana 4 tahun di sana, kemudian saya pindah ke rumah di daerah Sipin. Kita ngontrak sebuah rumah yang lumayan lah, cukup besar. Tujuannya biar lebih nyaman aja, Iya. karena waktu di ruko saya jarang bisa istirahat karena temen 24 jam nongkrong di sana. Karena ada rental band pada waktu Iya. itu. Jadi ada radio juga kan. Dan waktu Jadi itu belum menikah. belum nikah pada waktu itu, masih bujangan. Masih bujangan. Nah, saya berpikir nih kalau saya tetap di ruko, wah nggak sehat kayaknya kan. Ah. Nah, artinya saya pengen tempat yang lebih nyaman lah waktu itu, makanya saya pilih rumah pada waktu itu di Diamond ini, di Sipin, daerah Sipin itu saya juga 4 tahun di sana. Iya, 4 tahun. Dan sekarang baru pindah di bulan April kemarin, Iya. saya pindah di daerah Palmerah, balik lagi ke ruko. Iya. Ruko, alhamdulillah. Di daerah Palmerah ya. Palmerah, ya. Di dekat apa yuk? Fresan, tahu Fresan? Nggak tahu Fresan? Nah itu kayak supermarket lah. Jadi apa ya? Nggak jauh dari Arta Uli 2 lah intinya gitu. Iya, nggak jauh dari Artalun 2 dan pas kalau nggak salah di depan playgroup-nya. Ya, jadi anak saya kalau sekolah tinggal nyebrang. nyebrang aja. Hati-hati yuk. Nyebrang aja. Ada truk ya. Iya. Nah, Mas Yudi, ini Siap. kan Mas Yudi nggak di karantina ya? Saya sebenarnya bingung mau dikarantina atau tidak karena banyak beberapa instansi yang meminta saya untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Ini kayak teman-teman yang lagi nonton mungkin di kejaksaan, kemudian dari kepolisian, dari TNI. Nah, jadi banyak meminta jasa untuk kami bisa langsung ke sana. Jadi nggak bisa kami selesaikan di studio, kami yang harus datang ke sana. Salah satunya untuk membuat iklan layanan masyarakat. Nah, selama karantina ini kan Mas Yudi kan ya walaupun sekarang ini sedang dalam masa karantina, tetapi kan tetap ada aktivitas dan tetap menjaga Betul sekali. standar ini ya pencegahan Betul, COVID ya, betul. COVID-19. Ini Nah, pulang dari sini ke rumah saya disemprot sama istri saya. bukan semprot Semprot ngomel. Ya, dua kali semprot ya. semprot ya. Nah, Mas selama karantina ini apa nih hobi? Hobi? Pasti ada hobi dong, ya Alhamdulillah, kan? alhamdulillah. Ada temen kamu selama karantina hobinya apa? Di rumah sama siapa? Sama istri. Nah. Dia ada hobi sama istri. Ah, Nah, kalau misalkan Mas Yudi apa Jadi nih? begini, mungkin banyak orang salah kaprah dengan hobi. Sebenarnya hobi itu kan aktivitas yang sifatnya menyenangkan yang kita lakukan di waktu luang. Nah, itu yang namanya hobi.
Nah, kalau kayak hobi mainan istri itu rutinitas lah. Rutinitas lah, Bro. Oh iya iya iya. Rutinitas, Bro. Jadi kalau ngomongin hobi ya, tadi sempat ngobrol juga sama tim di podcast, Iya. Mbak Puji, soal masalah tema kan. Jadi akhirnya kepilih tema menyikapi hobi lelaki di tengah pandemi. Ini kan gawat, Bro. Iya benar ya. Ini kan Gawat, Bro, hobi saya juga- lelaki. saya juga gitu kan. Iya. Ji, apa siaran kita dengan Mas Yudi? Temanya apa? Ini masak apa? Terkait Hobi. apa? Hobi. Terkait hobi lelaki selama masa pandemi. Terkait hobi lelaki masa pandemi. Iya kan, mungkin kalau laki-laki yang pikirannya kotor kan. Apa gitu kan, gitu. Jadi agak berat sebenarnya Iya. pembahasannya. Untung tadi ngomongin masalah entrepreneurship Iya. ya. Nah, jadi kalau dibalik ini sebenarnya kalau masalah hobi, saya kan sudah punya hobi yang cukup lama ya, main airsoft ya. Ya. Nah, jadi karena tidak bisa main keluar dengan teman-teman untuk main perang-perangan, ya akhirnya lebih banyak nge-review tentang unit airsoft, kemudian coba-coba sedikit tausiah dengan gaya-gaya airsoft, bukan tausiah sih, curcol lebih tepatnya. Iya. Ya, itu nanti dicek aja di YouTube. channel Radio Sadewa. Sebenarnya saya curhat itu. Nah, itu lebih banyak ke situ sih sebenarnya. Jadi alhamdulillahnya juga banyak transaksi. Banyak transaksi yang terjadi ketika saya Review. secara tidak sengaja mereview hobi saya, ternyata alhamdulillah ada rezeki yang mampir ke situ. Mulai dari teman-teman yang datang pengen ngebaikin unitnya gitu kan, ada juga nih di channel YouTube saya ngebaikin unit airsoft itu dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi ternyata nggak rusak, cuman patah sedikit dan lepas. Itu tinggal pasang aja. Dan alhamdulillah Mas Adi, terima kasih, duitnya banyak banget. Dikasih banyak, Oh, gitu ya? padahal kan cuma gitu doang gitu kan. Tapi Undang saya waktu itu. enggak kayaknya ya. Alhamdulillah. Jadi bukan cuma itu aja, tapi ada beberapa transaksi lain. Kemudian juga ada sifatnya edukasi, edukasi soal hobi. Karena hobi ini kalau nggak diedukasi bisa gawat kan. Iya. Nah, apalagi termasuk hobi saya yang hobinya airsoft ini kalau nggak diedukasi bisa bahaya. Ya, Makanya bisa tetap disalahgunakan. betul. Makanya harus tetap ada edukasi. Intinya kayak gitu. Nah, menyikapi hobi ya ajaklah teman-teman atau saudara kita tapi lewat media sosial untuk bisa saling menginformasi lah, berbagi lah. Ya. Nah, kalau kayak kemarin habis bikin challenge challenge-nya? apa ya namanya itu ya? Kalau orang apa brush challenge ya? Kalau ini? Nah, kalau kami airsoft challenge. Jadi magazine-nya kita taruh di depan kamera, kemudian pas kebuka kita udah pakai gear up lengkap, pakai ini ya gitu gaya-gayaan lah. Kangen sukir gitu kan. Iya, Nah, iya. itu. Nanti pas lagi kayak gini terus langsung pakai Iya, celemek. iya. Ya, intinya Karena disuruh istri masak Iya. gitu ya. Jadi saya tuh sekalian mengedukasi lah intinya kayak gitu tentang olahraga reaksi airsoft. Karena olahraga ini sudah termasuk olahraga yang legal. Karena sudah ada Formi ya, Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia. Nah, itu jadi ada lagi memang ini jadi kayak olahraga lah intinya kayak gitu. Iya. Nah, jadi berarti selama masa pandemi ini hobi juga tersaluri, rezeki pun juga mendatangi. Nah, itu efek samping kayaknya Iya, kan? alhamdulillah. Secara tidak langsung gitu. Secara kan. tidak langsung, Alhamdulillah. ya kan? Berarti karena saya juga melihat gini, aduh kasihan ya bagi teman-teman kita yang dia berprofesi sebagai fotografer, videografer yang selama masa wedding. Tapi ternyata enggak sih kalau Seniman Production kan gitu. Mungkin Iya. saya lihat loh tetap eksis, Iya. tetap mendapatkan suatu menjalin kerjasama lagi yang terkait perihal apa tadi Iklan layanan masyarakat ya? iklan masyarakat, kemudian Iya. dipercayai untuk membuat menyelenggarakan acara terkait Ya, ini ya lomba video ya. Nah, sebenarnya kuncinya ini sih ada di silaturahmi pertemanan. Kalau nggak bisa ketemu, ya minimal kita sapa mereka di sosial media agar mereka ingat dengan kita loh intinya kayak gitu kan. Jadi dengan adanya silaturahmi rezeki ngalir aja sih sebenarnya. Alhamdulillah. Gitu ya. Berarti semua ngalir intinya gini. Go action gitu ya. Oh, gue action. Kalimat sakti saya itu. Iya kan? Pokoknya kalau misalkan ada terbesit aja di pikiran, Iya. langsung action kan Ya, gitu ya. langsung action. Go action. Iya nggak? Betul sekali. Nah, karena kalau misalkan nggak action, ya itu cuma hanya sekedar omong kosong aja kan kayak gitu. Betul sekali. Tapi memang nggak semua orang yang punya keberuntungan yang sama. Tapi
keberuntungan itu sebenarnya bisa diciptakan kan, Iya. intinya kayak gitu kan, tinggal kita mau atau enggak aja sih Iya. sebenarnya. Tapi saya yakin teman-teman fotografer, videografer atau yang bergelut di bidang multimedia yang ada di luar sana, saya yakin mereka jauh lebih kreatif daripada saya. Saya yakin itu, karena saya lihat belum pernah ada teman-teman yang multimedia gantung diri tuh gara-gara pandemi ini kan belum Iya. ada kan, yang teriak-teriak kelaparan nggak ada Nggak juga ada kan. juga. Mereka santai-santai aja kan, ya artinya mereka pasti jauh lebih kreatif. Intinya kayak Iya. gitu. Oke, nah terus ini sebentar ada pertanyaan nih dari netizen. Oh ya, siapa itu? Bang Yudi, pandangan abang untuk laki-laki yang suka tiduran dan ngegame terus tuh gimana? Ya, game ya, jangan Iya. yang lain-lain ya. Sambil baring lagi. Iya. Kan sambil tiduran. Ya, ya. Ya intinya begini ya. Itu kalau jadi gini, hobi itu kan yang kalau bisa mendatangkan hal-hal yang positif lah buat kita gitu kan. Saya nggak bilang anak-anak gamers itu nggak menghasilkan karena ya para gamers kita aja pernah jadi juara kan Iya. di Asia pada waktu itu. Nah jadi saya pikir bagaimana menyikapi cara bermain gamenya ya. Kalau sambil tiduran itu kalau dari sisi kesehatan itu memang nggak bagus. Apalagi main game sambil tidur. Coba main game sambil tidur gitu. Gimana? Apalagi Kalau ada main run baru game. bangun ya, tiduran bangun gitu ya maksudnya gitu. Ya nggak gitu lah, maksudnya tuh posisinya tuh nggak bagus, nggak enak Iya. banget, nggak bagus buat Kalau kesehatan. kalau ngegame tuh ya sambil melek, ya kan. Main game tuh sambil yang ada rennya, misalnya bokeran kan enak ngegame sambil ini gitu kan. Yang kalau tiduran gitu kan Iya. nggak enak. Nggak Kalau enak. tidur ya tidur aja gitu loh, nggak usah sambil dibawa ngegame. Terus juga ini paling pesan aja nih, kalau tidur sambil ngegame ketiduran, nah itu gawat karena ketika handphone kita aktif, nah itu sinyalnya itu Radiasi. radiasinya bisa, makanya banyak yang ngeblank kan teman-teman gamers itu kan. Iya. Nah, sampai yang maaf ya agak gila kan ada tuh yang sambil gini itu ada tuh di videonya tuh. Nah itu jadi Sampai kalau- gini-gini ya itu gini mungkin ya. gara-gara ketiduran lah itu tuh mungkin kan sampai tiduran dia main gini kan ya gitu. Jadi dihindarin, dikurangin. Oke. Nah, ya Mas Yudi, kan tadi kan Mas Yudi kan ada hobinya yaitu hobi lelakinya Mas Yudi nih, hobi lelaki Mas Yudi. Oh, iya. Hobi lelaki Mas Yudinya itu adalah airsoft gun. Ah, Nah, jadi berarti itu kan hobi yang laki banget lah, ya oh nggak? iya iya. Nah, sekarang di tengah pandemi ini Mas Yudi kan bisa nggak mengumpulkan semuanya di situ atau berinteraksinya bagaimana gitu? Karena kan main airsoft gun ini kan harus tadi di arena kan kayak gitu. Dan kalau cuman hanya sekedar podcast aja atau review kan juga nggak maksimal lah. Ada hal lain nggak untuk supaya walaupun hobinya yang sama teman-teman tetap ngumpul nih walaupun kan nggak boleh kumpul-kumpulnya. Betul. Jadi sudah ada imbauan dari ABU. ABU itu Airsoft Brotherhood Unity. Jadi kalau saya ini kan kebetulan di klub JAB Jambi Airsoft Brotherhood Squad. Jadi kami itu bernaung di ABU Airsoft Brotherhood Unity. Ada himbauan dari ABU untuk tidak menyelenggarakan atau aktivitas olahraga airsoft yang sifatnya berkumpul. Nah itu dihimbau untuk tidak dilaksanakan. Jadi kami mentaati aturan yang sudah diberikan kepada kami. Intinya seperti itu. Nah sebenarnya gini, memang muncul kebosanan dari kawan-kawan ketika tidak bisa berkumpul dan bermain. Makanya kami kemarin mensiasati hal yang kayak begitu dengan bikin magazine challenge. Tadi. Jadi biar nggak bosan. Di rumah main perang-perangan sama anak, sama istri gitu kan. Kemudian buat video-video tentang airsoft. Ya setidaknya mengobati kerinduan kita lah main perang-perangan sama teman-teman kayak gitu. Nggak main perang-perangan berbasis daring gitu? Kan ada layanan Zoom ya, gitu betul. kan? Enggak juga karena bisa juga ya. Ide cerdas itu. Nanti kita coba praktekkan ya. Iya. Ya enggak, belum kepikiran sih sampai di situ. Ya paling di rumah ngelus-ngelus unit, kemudian manas-manasin unit sambil ditembak-tembakin sekali. Paling gitulah mengobati kerinduan Unit. Iya, kita sebutnya unit ya. Iya. Kayak rumah aja unit ya. Masya Allah. Oke, berarti itu ya, Yud. Jadi bisa juga tuh tadi Yud, dibuatkan aktivitas bagi para hobi
airsoft gun main berbasis Zoom gitu kan. Oh. Gitu Mereka kan. sebenarnya nge-game bareng sih Iya, sebenarnya. nge-game bareng ya. Kebetulan aku udah nggak hobi lagi main game-game apa sih namanya? Bukan point blank apa sih? PUBG. Ya? PUBG ya itu. Kadang teman-teman suka PUBG betul PUBG. Nah kebetulan saya udah janji nggak mau main game-game kayak begitu lagi. Dulu kan buka warnet, Oh, iya. dulu kan sering main PB kan, Betul. 3 hari 3 malam main PB aja gitu kan kayak orang bego kan. Nah, akhirnya nggak bagus buat badan. Iya. Nah buat para gamers nih ya apa ya agak sedikit disiplin lah dengan tubuh gitu loh. Iya. Nggak bagus banget kan. Ini ada pertanyaan tadi, apakah gamers punya masa depan bang katanya? Oh iya nih, Iya. apakah gamers punya masa depan? Punya bagi yang disiplin. Nah, kebanyakan gamers kita ini kan nggak disiplin dengan waktu gitu kan. Dia main sesukanya aja, nggak ingat ibadah, nggak ingat sholat, nggak ingat mandi, nggak ingat makan, ya kan. Akhirnya disusulin sama emak di rumah, ya kan, main ke warnet dibawain kasur. Ada kan videonya kan? Nah Iya. itu kan dikemplang sama bapaknya gara-gara main di warnet mulu kan gitu. Jadi kalau ditanya apakah gamers punya masa depan? Punya. Selagi gamers itu disiplin dengan hidupnya. Nah, gitu. Disiplin kapan dia punya waktu main, dia ditentuin kapan dia main gitu loh. Jadi nggak diporsir banget dari malam ke malamnya lagi dia main, ya jangan lah. Ya, ya. Gitu. Oke, nah Mas Yudi, Eh. minta tolong nih Yud, untuk berikan motivasi ini, Wah. pesan untuk sobat Motivasi. Punaja gitu. Oh, iya. Apa gitu? Apa nih terkait apa nih, motivasi terkait apa? Hobi Ya, atau apa? hobi boleh, bisnis boleh iya. gitu. Terkait hobi ya, karena kan kita judulnya hobi ya, hobi lelaki. Hobi lelaki itu kan banyak, ada yang mainan burung, Iya. burung ya, jangan macam-macam, mainan burung, mainan motor trail, Iya. sepeda, kemudian airsoft gun juga salah satunya. Jadi menyikapi hobi ini di tengah pandemi ya, di tengah pandemi ini harus pintar-pintar. Kalau kita punya uang yang cukup banyak, ini dijadikan kesempatan untuk jadi kolektor. Gitu Ya, dengan hobi kita. Jadi kolektor toh, kita punya kebanyakan uang ya. Akhirnya karena di luar sana banyak orang yang jual murah hobi-hobi mereka, jual sepeda murah gitu kan, jual burung murah gitu kan. Termasuk airsoft juga ada Iya, jual murah ada gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi manfaatkan hobi kita di tengah pandemi ini. Nah, termasuk yang maaf ya yang lagi kekurangan dana juga tapi dia punya hobi gitu kan, ya nggak apa-apa, demi keluarga kita untuk bisa makan, nggak apa-apa, kita harus merelakan sebagian dari hobi kita itu dijual lah, intinya kayak gitu. Nggak usah malu kan. Ya hobi itu kan relatif kan, kadang jual murah jual mahal ya kan, namanya kolektor. Kayak teman-teman kolektor di Jambi kan sifatnya banyak yang nolong kan, jual nih tapi dengan harga yang sama gitu loh. Karena besok dia bisa ngambil lagi. Betul, kayak gitu. Jadi menyikapi hobi di tengah pandemi ya pinter-pinter berteman dengan teman-teman yang punya hobi yang sama gitu loh. Intinya kayak gitu. Jadi biar bisa saling bantu lah. Berarti intinya gini, kita punya barang, kita punya ini dengan hobi yang sama, dan apabila kita itu sedang lagi ada kebutuhan, itu juga bisa untuk kita jual Iya, dulu, ikhlaskan dulu, ya kan. Dan nanti kita juga kalau dengan hobi yang sama, komunitas hobi yang sama, suatu saat pun kita juga bisa membeli kembali barang kita dengan harga yang sama. Itu jadinya begitu. Oke. Nah, Yud, jadi itu tadi ya sudah ngejelasin panjang lebar perjalanan Yudi semuanya ya kan, terkait perihal masalah entrepreneur, organisasi UKM, kenal kamera, kenal perempuan. Ada tadi ya. Kenal ini ya, kenal airsoft gun, kemudian organisasi relasi di luar sana, dan ini terima kasih sekali Mas Yudi di masa pandemi ini bisa menyibukkan ke tempat studio kita. Saya ya kan? sebenarnya melewatkan janji saya dengan gubernur. Oh, gitu ya. Nah, jadi saya bela-belain datang ke sini. Karena di sana ada acara. Oh. Jadi di sana saya nggak datang, saya fokus ke sini. Oh, gitu. Karena di sana saya nggak diundang. Oh, ya. Ya. Ya iyalah, kalau nggak diundang ngapain dateng, Yud. Oke, itu dia. Oke, terima kasih Mas Yudi. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Dan jangan kapok, kita undang. Siap. Asal temanya jangan ngawur. Iya. Iya. Oke, baik. Itu dia Sobat Unaja. Seru sekali ya kita berbicara tadi dengan Mas Yudi Sadewa, banyak pengalaman yang kita dapat dan semoga bermanfaat. Dan
kalian para sobat Unaja selalu waspada dan di rumah menggunakan masker dan jaga jarak. Oke, dadah bye bye.